Tak berhenti di kisah pertama, perilaku tak menyenangkan di dunia kerja masih terus berlanjut. Kali ini, kisah datang dari seorang penulis naskah siaran. Kinerja dan ketanggapannya dalam bekerja tidak perlu diragukan lagi. Semua kejadian di luar perkiraan pun bisa ditanganinya dengan baik. Namun hal tersebut tak membuat staf lain menjadi segan ataupun sekedar menghormatinya. Posisi yang terbilang junior seringkali dimanfaatkan oleh para senior untuk bisa semena-mena, mulai dari menyuruhnya membuat kopi, membeli makanan, hingga keperluan pribadi lainnya yang secara jelas dilarang dalam peraturan perusahaan. Ia tidak membantah maupun menerima. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan selain menuruti perintah para seniornya itu. Ia hanya tidak punya kuasa untuk membela diri. Kisah lainnya tentang hubungan ibu dan anak yang kurang baik. Debaran untuk sang idola hingga tuntutan untuk segera menikah yang tak henti-hentinya dilontarkan kepada perempuan. Aku masih muda dan belum selesai berjuang, berisi tentang kisah sebuah perjuangan di dalam hidup, mulai dari perjuangan menghadapi perceraian, mendapatkan lamaran pernikahan, dan sebaliknya mendapat lamaran pernikahan yang ia harapkan ketika sang kakak memutuskan untuk bercerai. Lalu, kisah tahun pertama menjadi seorang ibu yang kesulitan mendapatkan cuti melahirkan, jawab seorang ibu ketika harus mengurus keluarga, anak, dan pekerjaan, juga kisah para pekerja yang harus memetik kerja agar haknya bisa didengar, dan kisah lain yang harus dilanjutkan. Sehat-sehat ya. Pada bagian ini, sebagian besar berisi kisah perempuan lanjut usia yang memiliki semangat membara untuk tanpa alasan. Hal tersebut dilakukan untuk dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik. Seorang ibu yang menjadi supir bus untuk menghidupi keluarganya tak jarang mendapat penumpang, membuat onar hingga ia harus berdebat terlebih dahulu dengan polisi. Seharusnya seorang petugas kebersihan yang diangkat menjadi pegawai tetap oleh DPR sehingga ia bisa terlepas dari ketidakadilan yang terjadi di perusahaan lamanya. Selain itu, tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam menggusur tanah milik sang nenek hingga membuatnya harus pergi ke ibu kota untuk mempertahankan ladangnya. Hal tersebut tentu memiliki alasan yang kuat. Ia tidak mau tempat kelahirannya dan tempat bertumbuh bersama keluarga hilang begitu saja. Saya mengikuti cahaya remang dalam jalan yang penuh ketidakpastian. Bagian terakhir berisi kisah haru sekaligus menginspirasi. Kisah yang paling mengharukan datang dari seorang guru. Ia menceritakan muridnya yang hidup di lantai basement dengan ayah dan kedua adiknya. Hidupnya sangat sulit dan ditambah sang ayah tidak mempedulikannya. Jika sedang haid adalah hal yang lumrah bagi kebanyakan perempuan, namun bagi Jin-suk hal tersebut sangat menyulitkan. Ketika perempuan lain bisa dengan mudah membeli pembalut dan obat untuk nyeri yang datang, Jin-suk harus tetap menghemat pemakaian dan jika salah perhitungan tanggal, ia terpaksa harus memakai kain bekas atau diam di dekat saluran air dan tidak perlu ke sekolah. Selain itu, terdapat pula kisah menginspirasi dari mahasiswi yang berjuang mendapatkan haknya di kampus, hingga murid sekolah dasar yang sudah peduli terhadap kasus pelecehan seksual dan menjadi pelopor dalam mengajak teman-temannya mencegah peristiwa tersebut. Dapat saya sampaikan, terima kasih, sampai jumpa.